motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Saya akan menjelaskan point of view saya ketika membaca buku ini. Apa yang saya dapat dari buku ini, kenapa saya termotivasi untuk memilih buku ini, yang berjudul Kecerdasan Emosional by Daniel Goleman. Sinopsis. Buku ini berjudul Kecerdasan Emosional yang ditulis oleh Daniel Goleman. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1995, yang dimana ini adalah karya mendefinisikan dan menguraikan konsep kecerdasan emosional pada setiap manusia. Buku ini sangat berpengaruh dalam psikologi populer dan manajemen karena membawa konsep kecerdasan emosional ke dalam perhatian publik secara luas. Di buku ini, Goleman menguraikan gagasan bahwa kecerdasan emosional sangat penting untuk keberhasilan seseorang dalam hidup. Bahkan lebih penting daripada kecerdasan intelektual atau IQ. Dia menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi kita sendiri serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif adalah keterampilan yang sangat penting untuk berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini sangat memberikan dasar yang kuat bagi pembaca, pada semua orang yang membaca buku ini memahami konsep kecerdasan emosional dan bagaimana ia dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Goleman menyajikan hasil penelitian ilmiah yang mendukung kesimpulannya, menjadikan buku ini sangat berharga bagi siapapun yang tertarik dengan pengembangan pribadi dan manajemen emosi. Yang kedua adalah biografi pengarang, yaitu Daniel Goleman. Daniel Goleman lahir pada tanggal 7 Maret 1946 di Stockton, California, Amerika Serikat. Dia memperoleh gelar sarjana atau bachelor degree dalam bidang antropologi dari Universitas Amherst pada tahun 1968. Setelah itu, dia melanjutkan studinya di Universitas Harvard, di mana dia memperoleh gelar PhD dalam PhD dalam bidang psikologi klinis pada tahun 1977. Goleman memulai karirnya sebagai wartawan di New York Times, di mana dia menulis tentang topik-topik seperti ilmu pengetahuan dan psikologi. Namun, popularitasnya dan pengaruh yang sebenarnya datang ketika dia menerbitkan bukunya yang terkenal, Emotional Intelligence, pada tahun 1995. Buku ini menjadi sangat berpengaruh dan menjadi bestseller, membawa konsep kecerdasan emosional ke dalam perhatian publik secara luas. Selain Emotional Intelligence, Goleman juga telah menulis beberapa buku lain yang berfokus pada topik psikolog, manajemen, dan keberlanjutan. Dia terus menjadi salah satu pemikir terkemuka dalam bidang psikologi populer dan manajemen, memadukan penelitian ilmiah dengan saran praktis untuk membantu individu dan organisasi mencapai kesuksesan dan kesejahteraan. Yang ketiga, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Buku Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang menguraikan konsep kecerdasan emosional dan bagaimana hal itu memengaruhi kesuksesan seseorang dalam kehidupan. Goleman membaginya menjadi 5 komponen utama. Yang pertama, kesadaran diri, pengaturan emosi, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Buku ini berbasis penelitian, memberikan saran praktis dan sangat relevan bagi siapapun yang ingin memahami dan mengembangkan kecerdasan emosional mereka. Secara keseluruhan, Kecerdasan Emosional oleh Daniel Goleman adalah bacaan yang sangat direkomendasikan ya bagi siapa yang tertarik untuk memahami dan mengembangkan kecerdasan emosional mereka, untuk mengembangkan gimana sih caranya kita untuk
mengatur emosional kita, gimana sih cara kita menghandle diri kita kalau kita lagi emosi, kita lagi marah gitu. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang konsep tersebut, tetapi juga memberikan dorongan yang kuat untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju pertumbuhan pribadi dan profesional. Kelebihan dalam buku karya Daniel Goleman ini. Buku karya Daniel Goleman atau memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi karya yang berpengaruh. Yang pertama, pendekatan berbasis penelitian. Buku ini diakui dalam komunitas ilmiah karena didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Goleman memberikan pembaca dasar yang kuat untuk memahami pentingnya kecerdasan emosional dengan menggabungkan hasil penelitian psikologis dengan perspektif praktis. Saran praktek. Yang kedua, Goleman tidak hanya menjelaskan ide tentang kecerdasan emosional, tetapi dia juga memberikan saran tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk membangun keterampilan tersebut, yang memungkinkan pembaca untuk menerapkan ide-ide yang dia pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Terus inspiratif, buku ini tidak hanya menjelaskan pentingnya kecerdasan emosional, tetapi juga mendorong pembaca untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Ini membuatnya sumber inspirasi bagi banyak orang ya, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Terus ada penjelasan yang jelas. Goleman memberikan penjelasan yang jelas tentang konsep kecerdasan emosional. Penjelasannya mudah dipahami untuk membantu pembaca memahami ini tersebut. Dia menggunakan studi kasus dengan ilustrasi yang kuat. Kekurangan dalam buku karya Daniel Goleman. Meskipun buku kecerdasan emosional karya Daniel Goleman sangat dihargai dan berpengaruh bagi banyak orang, tetapi buku ini juga terdapat banyak kekurangan. Yang pertama adalah tidak mempertimbangkan variabilitas budaya. Buku ini mungkin terlalu fokus pada penelitian dan pengalaman di barat, dan mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan budaya dalam pemahaman dan ekspresi emosi di seluruh dunia. Yang kedua, minimnya penekanan pada keterampilan praktis. Meskipun buku ini memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kecerdasan emosional, beberapa pembaca mungkin lebih membutuhkan instruksi langkah demi langkah atau latihan praktis untuk membantu mereka menerapkan ide-ide yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan ilustrasi yang berlebihan. Meskipun studi case dan ilustrasi membantu menjelaskan konsep yang kompleks, terlalu banyak ilustrasi dapat mengalihkan perhatian dari argumen utama atau membuat pembaca merasa terlalu tergantung pada contoh tertentu. Dan juga terakhir, keterbatasan dalam penekanan pada kecerdasan emosional dibandingkan kecerdasan intelektual. Ada beberapa pendapat bahwa buku ini mungkin terlalu menekankan kecerdasan emosional sebagai faktor penentu keberhasilan, sehingga mengabaikan pentingnya kecerdasan intelektual atau IQ dalam beberapa konteks. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Buku Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional, menguraikan konsep ini dengan jelas dan mendalam, menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi dengan efektif adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Dan itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bisa mengelola emosi kita, di mana kita bisa menyesuaikan keadaan, kita bisa mengerti dan aware sama diri kita sendiri dan apa yang harus kita lakukan gitu. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, kita harus tahu apa yang diri kita butuhkan gitu. Buku ini menekankan betapa pentingnya memahami dan menghargai peran emosi dalam membuat keputusan, berinteraksi dengan orang lain, dan mencapai tujuan hidup. Jadi sangat penting untuk kita berada dalam
masalah gitu, kita pengen untuk mendapatkan solusi, dan juga kita harus baca buku ini untuk bagaimana caranya kita bisa mengatur emosi kita, pola pikir kita gitu. Menurut Goleman, kecerdasan emosional dapat memainkan peran yang sebanding dengan kecerdasan intelektual atau IQ dalam menentukan kesuksesan seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk mengembangkan kecerdasan emosional mereka baik dalam konteks pribadi maupun profesional dengan memberikan contoh konkret dan saran praktis. Dengan demikian, buku ini bukan hanya sumber informasi yang berharga tetapi juga menjadi panduan yang menginspirasi untuk pertumbuhan pribadi dan mencapai potensi terbaik Anda dalam kehidupan. Ini juga sangat penting untuk aku, untuk saya, karena emang saya sangat butuh motivasi atau dorongan atau inspirasi. Saya sangat butuh role model yang bisa menjadi inspirasi saya, dan saya akan membaca buku ini nih biar tahu bagaimana cara mengelola emosi yang baik dan benar, dan jadinya kita bisa mengetahui diri kita sendiri gitu, dan kita bisa menghandle diri kita sendiri, kita bisa punya kuasa atas diri kita sendiri, nggak hanya karena kita emosi gitu. So, terima kasih sudah menonton presentasi ini. Sekian presentasi pada hari ini, dan bye bye.